Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syariatin nabil karim. Alladzi ja'ala jamaah subuh Masjid Al-Haq Nurul Haq, cahaya kebenaran, Jamaatul Istiqomah ala khair, Istiqomah ala nur wal barakah wa hidayah fi qalbi fi hadhil jamaah min ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ngecek nih adik-adiknya masih enggak? Nah, ternyata berkurang. Di mana-mana juga begitu. Di subuh kesempatan kali ini di Ramadan yang di sini 17 atau 18 ya, 17 ya. Banyak masjid dan beberapa tempat memperingati nuzulul Quran. Nah, ini sedikit tentang Quran yang sering kita sampaikan ke santri-santri, terutama santri spesial, yaitu anak sendiri. Itu kan santri spesial ya. Nah, semoga ini jadi pengingat, terutama untuk orang tua, untuk kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik untuk anak-anak kita, ataupun kalau enggak ya untuk ponaan-ponaan kita dan putu-putu kita. Kok di dalam anak itu selalu dididik biyen ya. Ada 3 rumus cara biar anak itu senang menghafal Al-Quran. Nah, semoga ini bisa diaplikasikan, terutama mengingat dulu ketika awal-awal bicaranya anak ini senang Al-Quran, sehingga sama keluarga, sama istri itu merumuskan 3T. Yang pertama itu targhib, yang kedua tarobut, yang ketiga tikrar. Ini bahasa Indonesianya, targhib itu dimotivasi, dibikin seneng, bukan kemudian diomongi, belum tentu diomongi tapi anaknya itu seneng gitu, tapi dibikin seneng. Nah, itu pengkondisian dan sebagainya. Yang kedua tarobut itu robit, diikat maknanya, diikat supaya hafalannya mudah. Dan yang ketiga adalah tikrar. Kalau Mbah Kiai dulu atau ustadz-ustadz di pesantren itu ngapalin Quran gampang. 1 diulang, yang kedua diulang, yang ketiga apa Bu? Diulang. Terus kok belum hafal? Diulang lagi. Nah, T yang pertama tadi apa? Targhib, dimotivasi. Harus banyak memotivasi sampai yang dimotivasi itu tergerak dan senang, dengan banyak hadis, dengan banyak ayat, dengan misalnya hadis tentang Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang qara'a itu membaca, ada juga yang memaknai mengkaji, tapi ini membaca saja, harfan min kitabillah, 1 huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, itu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim niku wonten 3 huruf, mboten alif lam mim dihitung siji tapi dihitung 3 kali. Falahu hasanah, al hasanatu bi asaru amsalihha, kebaikan itu dilipatkan asar 10 kali lipat. Nah, kalau 1 huruf dilipatkan 10 kali lipat, itu berarti berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Ada dalam Imam Syafi'i pernah menghitung dalam kitabnya itu 1.027.000 gitu Bu. Nah, dipinggir 10 pinten Bu? Sak yuta tuli Korea itu. 10 yuta
270.000 bisa untuk beli apa itu, Bu? Itu nek rupiah ya, nek rupiah. Nek pahala wallahu alam itu bisa, nanti kita jangan terlalu menghitung-hitung. Nanti kayak kita ahli dagang dengan Allah gitu ya. Nah, itu anak diminta menghitung, akhirnya suka huruf per huruf. Yang kedua dikondisikan, dirutinkan, target gitu ya, dikasih motivasi itu nanti untuk syafaat di dalam, kalau dulu awal-awal daripada nanti di kuburan nyanyi-nyanyi yang nggak jelas. Misalnya apa ya, tadi kemarin sore itu ada ibu-ibu itu marah karena anaknya itu suka nyanyi, yang nyanyinya itu sambil wong tuanya mereka tersinggung ya. Aku mangan ranjalo kowe dulu. Jadi lagu ini jaluk sopo, jaluk Gusti Allah. Tapi kan itu apa ya, banyak lagu-lagu yang tidak pas sebenarnya. Kalau kemudian, tapi daripada ngapal lagu, maksudnya ngapalkannya Al-Quran. Ada banyak itu yang paling menyentuh ketika anak dimotivasi itu kisah tentang Quraidah itu ya. Quraidah itu, ini hadisnya agak panjang, singkatnya. Nanti orang tua itu ketika di Yaumul Qiyam, di Padang Mahsyar, Yaumul Qiyam itu hari Qiyam, hari setelah dibangkitkan, diberdiri. Jadi setelah semuanya mati, trompet dibunyikan, bangkit lagi. Itu orang tua akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kan di sana nanti kita nggak pakai baju, nggak pakai apa, panas ya. Tapi dimuliakan, mahkota kemuliaan. Yang kedua mendapatkan jubah kemuliaan. Saya dulu bayangkan jubah sama mahkota yang lebih dari cahaya itu kayak apa gitu ya. Ya kayak raja atau kayak imam Masjidil Haram yang pakai coklat, pakai, nah itu ya. Nah, orang tuanya kemudian berkata, loh kok aku dapat mahkota sama jubah dan dimuliakan? Ternyata malaikat menjawab, ingkana waladakuma ya'ra'ul Quran. Sak temene ingkana jenengan kok angsal ngeten niku Bu, amargi putranipun jenengan menika niku qara Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an itu bisa juga membaca Quran sederhananya, atau juga yang menghafal. Tapi lebih banyak syarah tentang hadis ini adalah motivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah itu sedikit T yang pertama tadi apa? Tarhib, memotivasi. Anak dimotivasi, dikondisikan, dikasih hadiah nggak apa-apa. Saya selalu mengasih hadiah anak yang hafal halaman pertama. Halaman pertama Al-Fatihah ya. Lalu kemudian dari belakang juz 30, 3 kul. Setelahnya kan tabat yada, idaja, lalu kemudian kuliah kafirun. Terus dimotivasi terus, dikasih hadiah-hadiah supaya anak senang, dan juga dikasih target. Nah, dikasih target itu termasuk target-target yang lainnya, dimotivasi. Yang hadis yang Quraidah tadi, anak itu dapat mengasih orang tua hadiah. Itu jadi pertanyaan juga. Wah, nek ngono anakku tak kon maca Quran ben aku oleh mahkota roh jubah. Nah, tapi kan kita sendiri kan juga punya orang tua ya. Biarpun kita sudah simbah-simbah, saya sudah punya cucu, tapi ternyata juga punya orang tua yang harus dipikirkan mahkotanya sama jubahnya. Nah, maka kita sendiri juga harus membaca Al-Quran, khususnya menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Tidak peduli umur, Bu. Saya memandu jamaah ibu-ibu menghafal Al-Quran itu ada yang mulai startnya itu mendekati 60 tahun. Lah dek kok beri mulai ngapal Al-Quran itu setelah pensiun 58. Saat saya mau mulai menghafal Al-Quran 58. Saya buka kacamata, waduh ini kok mboten putune mawon gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata dia menghafal bersama cucunya. Bisa dibayangkan kecepatan menghafalnya antara simbahnya sama cucunya. Cepet mana, Bu? Cepet mbahnya. Karena kenapa? Mbahnya ngulang-ngulang beberapa itu sebelum ngecek ke
ke cucunya. Tapi untuk tahap berikutnya juz 2, juz 3, juz 4 kalah banter sama cucunya. Kenapa? Ya wis wayahe inget-inget ki lali. Targib ada banyak cerita tentang targib motivasi, ada ayat, ada hadis tentang yang kedua adalah bagaimana cara tarobut, robitot, mengikat hafalan. Hafalkanlah ada banyak cara. Satu diikat makna, yang itu diikat secara kognitif itu melihat gambar. Kalau Al-Quran itu kan 604 halaman. Kalau yang Rosmul Usmani ya, yang Rasul Usmani Toha atau yang Rasul tulisan Usmani cetakan Madinah yang lainnya. 600 dihafalkan per halaman. Dulu ada kaset per halaman itu ya, per halaman. Jadi 3 kul, tabat yada, tengahnya itu idaja, al-kafirun, ina atoina, aro'aita. Nah itu per halaman, anak diulang-ulang terus. Ditambah juga secara visualisasinya, daripada TV nyetel yang nggak jelas, nyetel itu aja, nyetel itu, nyetel biaya. Nah sekarang kan pakai yang online bisa ya. Nah itu bisa diikat per halaman atau diikat rumus per rumus. Misalnya ibu-ibu itu karena suka ngapalin surat yang Al-Waqiah, Yasin misalnya. Yasin halaman berapa Bu? Halaman 440. Berarti nek Rasul Utsmani sebelah kanan. Ya dibikin rumus-rumus. Yasin ada berapa? Halaman 440 itu ada 12. Dibikin rumus Bu. Yasin wa. Nah ternyata ada rumus-rumus di Al-Quran pojok itu yang ada huruf-huruf rumusnya. Yuk kita menghafal pertama halaman 440. Rumusnya apa? Yawa ingat tali. 6 lai wawa ii. Ini contoh ya. Contoh waktu itu ibu-ibu menghafal. Dipraktekkan pertama langsung hafal. Yasin wa wal Qur'ani. Yawa ingat innaka ala sirot. Tali tanzilal litung diro. Yawa ingat tali. Loh 6 sekali pertemuan hafal. Lai terus halaman berikutnya apa? 441 wadrib lahum mathalan askar wa ingkana wa i kokowa lah sekali pertemuan wis oleh 20 huruf. Nah beberapa yang lainnya itu ayat kursi, itu namanya alala, dikasih rumus-rumus kayak begitu. Itu orang yang tidak hafal bahasa Arab, tidak menghafal dengan tidak paham bahasa Arab bener ya. Tapi nih kalau yang sudah paham bahasa Arab nanti akan ternyata indah sekali, arti-artinya itu sekali baca dan hafal dan sedikit tahu artinya nyentel. Itu termasuk tarobut, robitoh, diikat maknanya, diikat rumusnya, apalagi kalau membaca asbabun nuzulnya dan sebagainya, dan yang paling disampaikan itu akan semakin mengingat. Nah ini mungkin kagem target memotivasi. Yang kedua cara mengingat-ingat. Kalau bahasanya pendidikan sekarang jembatan kedelai apa keledai itu ya? Jembatan kedelai ya? Keledai, kalau kedelai kok orang jembatan jadi. Jembatan ngangkut kedelai bisa juga ya. Cara mudah menghafal, ya, kayak menghafal rumus kimia, apa itu? Rumus kimia, rumus fisika gitu. Rumus kimia saya masih ingat sekali ketika dulu aliyah itu atau SMA ya. Piye carane rumus kimia itu, sistem periodik, kayak rumus digawe nyanyi aja, kabacana magal untuk apa logam mulia, atau rumus reaksi yang mumet itu ya mula bereaksi setimbang. Oh Mas Bambang seneng karo sopo? Mas Bambang dia anak sopo, kocone sopo. Oh ternyata rumus redok yang rumit sebagainya ternyata gampang. Nah ternyata itu contoh. Nah itu kalau diaplikasikan di dalam Al-Quran mudah. Hanya 604 rumus Bu. Lebih kecil daripada kalau kita menghafal buku tebel di kampus kaum serius dia, atau buku-buku yang besar, atau buku kamus bahasa Indonesia Purwodarminto, itu kan tebel-tebel ya, nggak perlu dihafal ya kamus ya. Nah itu intinya mulai dinggo hafalan, dinggo rengeng
Nah itu tarabut diikat dengan rumus halaman per halaman. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Itu sambil pelan-pelan, yang sering bolak-balik Al-Fatihah kok ora apal-apal. Nah, 7. Yang lainnya juga bikin rumus-rumus mudah, tambah diikat maknanya dan yang lainnya. Terakhir rumusnya adalah tikrar. Tikrar ini yang ketoke gampang diucapkan tapi susah melakukannya, yaitu diulang dan ini saya ulang lagi, diulang gitu ya. Dan diulang-ulang terus. Ada banyak kisah tentang mengulang-ulang Al-Quran. Jadi sahabat itu selesai membaca Al-Quran setiap malam. Nah, ini ya, orang budik weh. Setiap malam membaca Al-Quran. Jadi setiap malam membaca Al-Quran. Bahkan di syahrul Ramadan, kisah kata membaca Al-Quran itu banyak. Jadi ada yang ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Ada yang katamnya 3 kali 1 Ramadan. Pertanyaan berikutnya, kita Ramadan ini mau katam berapa? Jadi begitu ya. Ini tikrar untuk target ya. Pun katam yang pinten Bu, dikira pun separuh luwih nggih. Pun minimal Al-Qur'an ini sudah diambil dari lemari, sudah di dekat meja sama itu tikrar dan juga target. Imam Syafi'i sampai berapa di bulan Ramadan? Sitin. Artinya apa? 60 kali katam di bulan Ramadan. Berarti pinter pun ya, nek katame ping swidak. Bukan 2 juz per hari, tapi itu 2 kali sehari, seperti kita sahur dan buka dan atau adalah beberapa kisah yang lebih ya. Jadi saya punya dulu guru setoran itu dia bisa katam 3 kali sehari. Orang Jogja. Allah yarham. Itu kenapa dia bisa katam 3 kali? Dia menerima setoran santri pagi, siang, dan habis isya. Sehingga dia pasti katam 3 kali sehari. Ya ini dianugerahi guru Quran yang kecil ngapalin sempat setor ke Masjidil Haram atau Madinah ya. Nah, terus kemudian di rumah sehari-hari karena dia menerima hafalan Quran ya 3 kali itu pagi habis subuh setoran sampai menjelang agak siang gitu. Nah, kemudian habis duhur dia setoran lagi untuk yang agak cepat gitu ya. Nah, malam itu untuk setoran yang sudah yang lainnya. Rata-rata memang sehari katam 3 kali. Nah, itu hebatnya. Nah, itu pertanyaan lagi, kita sendiri berapa, Bu? Rumusnya jipat rolu. Masih ingat Bu ya? Katam siji moco papat. Ini bahasa Jawa ini kalau mau katam 1 membaca 4 rai. Rai itu apa nek bahasane? Halaman. Kok rai kok ya muka gitu. Moco patang halaman katam siji insya Allah di dalam 1 bulan. Kok bisa? Karena 4 halaman itu berarti 2 lembar. Ya, 1, 2, 3, 4 kan 2 lembar. Nah, 2 setiap habis sholat kan 2. Berarti sholat kita 5 waktu berapa? 5. 2 kali 5 berapa? 10. Sebulan berapa halaman? 300 ya. 300 halaman. Berarti cuma katam separuh ya. Karena Al-Qur'an 600. Oh benar. 6 Al-Quran itu 604 halaman, berarti 300-an lembar. Sederhananya maka bisa kalau kita menghatamkan Al-Quran 1 saja jika habis sholat patang halaman, jipat. Kalau loro berarti lu, moco wolu pengen katam loro. Nek pengen telu, lu sak terusnya dihitung diri. Nah niku namung pancingan Bu. Wis katam siji. Insyaallah masih bisa untuk kita mengejar di beberapa hari yang akan kita lalui. Mengatakan kemawon 3T Bu, target memotivasi, tarobut diikat.
wa tikrar, diulang lan diulang. Makaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.